Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dimanapun berada, semoga tetap sehat dan lancar rezekinya. Dan saya doakan semoga yang subscribe tambah lancar rezekinya dan masuk surga, amin, ya robbal alamin. Abu Nawas dan sahabatnya saling balas kejahilan. Di sebuah masjid yang ramai, Abu Nawas duduk dengan santainya, sambil memperhatikan temannya yang tengah khusyuk salat. Dengan senyum khasnya, Abu Nawas mengintip ke arah temannya lalu dengan pelan-pelan ia mengeluarkan seekor belalang dari saku bajunya. Dengan cerdik, dia melemparkannya tepat di atas kepala temannya yang sedang sujud. Belalang itu melompat-lompat, membuat teman Abu Nawas terkejut dan langsung bangun dari sujudnya. Kehadiran belalang membuat jemaah sekitar tertawa kecil, sementara Abu Nawas berpura-pura tak tahu apa-apa, sambil bersembunyi senyum nakalnya di balik tangannya. Teman Abu Nawas hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala sambil tersenyum, tahu betul ulah kocak sahabatnya itu. Setelah kejadian itu, teman Abu Nawas yang tersenyum itu memutuskan untuk membalas dendam. Beberapa hari kemudian, ketika Abu Nawas sedang asyik duduk di masjid, temannya dengan cerdik menyelipkan seekor keong di dalam peci Abu Nawas yang tergantung di samping tempat salatnya. Saat Abu Nawas hendak mengambil pecinya untuk salat, ia merasa sesuatu yang dingin dan licin menyentuh kulitnya. Ternyata, itu adalah seekor keong yang meluncur turun dari pecinya langsung ke atas dahinya. Para jemaah yang melihat kejadian itu pun tertawa terbahak-bahak, sementara Abu Nawas, kali ini, harus mengakui bahwa dia telah kalah dalam permainan kocak bersama temannya. Dari situ, persahabatan mereka semakin erat, dengan saling berbagi tawa dan kenangan lucu di masjid. Tidak lama setelah kejadian dengan keong, Abu Nawas memutuskan untuk mengambil kembali gilirannya. Kali ini, dia merencanakan sesuatu yang lebih menggelikan. Saat temannya sedang sibuk berbicara dengan jemaah lain di masjid, Abu Nawas diam-diam mengambil sebotol air dari luar dan menyelinap di belakang temannya. Dengan cepat, dia menuangkan air ke dalam kaus temannya tanpa disadari. Ketika temannya akhirnya duduk kembali untuk melanjutkan salatnya, dia merasakan sesuatu yang basah di bagian belakangnya. Tanpa curiga, dia mengira itu hanya keringat, namun setiap kali dia mencoba bergerak, sensasi basah itu semakin mengganggunya. Akhirnya, saat dia ingin sujud, dia merasa air yang membanjiri seluruh tubuhnya. Para jemaah pun tidak bisa menahan tawa mereka ketika melihat teman Abu Nawas berusaha berdiri sambil berusaha menghindari tetesan air yang bocor dari pakaiannya. Abu Nawas sendiri tertawa terbahak-bahak, mengetahui bahwa rencananya berhasil dengan sempurna. Dari situ, persahabatan mereka semakin kuat, diwarnai dengan lelucon dan keceriaan di masjid. Kisah lucu Abu Nawas mengerjai temannya di masjid menggambarkan betapa pentingnya persahabatan dalam kehidupan sehari-hari, sambil mengajarkan kita untuk tidak terlalu serius dan selalu bisa menertawakan diri sendiri. Kisah selanjutnya, Sauda al-Amiriyah. Walaupun Sauda binti Zamah tidak terlalu populer dibandingkan dengan istri Rasulullah lainnya, dia tetap termasuk wanita yang memiliki martabat yang mulia dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan Rasul-Nya. Dia telah ikut berjihad di jalan Allah dan termasuk wanita yang pertama kali hijrah ke Madinah. Perjalanan hidupnya penuh dengan teladan yang baik, terutama bagi wanita-wanita sesudahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahinya bukan semata-mata karena harta dan kecantikannya, karena memang dia tidak tergolong wanita cantik dan kaya. Yang dilihat Rasulullah adalah semangat jihadnya di jalan Allah, kecerdasan otaknya, perjalanan hidupnya yang senantiasa baik, keimanan, serta keikhlasannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dia adalah seorang janda. Telah kita ketahui bahwa pada tahun-tahun kesedihan karena ditinggal wafat oleh Abu Talib dan Khadijah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tengah mengalami masa sulit. Kondisi seperti itu dimanfaatkan oleh orang-orang Quraisy untuk menyiksa Rasulullah dan kaum muslimin. Pada tahun-tahun ini, terasa cobaan dan kesedihan datang sangat besar dan silih berganti. Ketika itu,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpikir untuk kembali ke Sakif atau Taif, dengan harapan agar orang-orang di Taif memperoleh hidayah untuk masuk Islam dan membantu beliau. Akan tetapi, masyarakat Sakif menolak mentah-mentah kehadiran beliau, bahkan mereka memerintahkan anak-anak mereka melempari beliau dengan batu, hingga kedua tumit beliau luka dan berdarah. Walaupun begitu, beliau tetap sabar, bahkan tetap mendoakan mereka agar memperoleh hidayah. Dalam keadaan kesepian sesudah kematian Khadijah, terjadilah peristiwa Isra Miraj. Malaikat Jibril membawa Rasulullah ke Baitul Maqdis dengan kendaraan burak, kemudian menuju langit ketujuh, dan di sana beliau menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah. Ketika kembali ke Mekah, beliau menuju Ka'bah dan mengumpulkan orang-orang untuk mendengarkan kisah perjalanan beliau yang sangat menakjubkan itu. Kaum musyrikin yang mendengar kisah itu tidak mempercayainya, bahkan mengolok-olok beliau, bertambahlah hambatan dan rintangan yang harus beliau hadapi. Dalam kondisi seperti itu, tampillah Saudah binti Zamah yang ikut berjuang dan senantiasa mendukung Rasulullah. Kemudian dia menjadi istri Rasulullah yang kedua setelah Khadijah. Terdapat beberapa kisah yang menyertai pernikahan Rasulullah dengan Saudah binti Zamah. Tersebutlah Khawlah binti Hakim, salah seorang mujahid wanita yang pertama masuk Islam. Khawlah adalah istri Utsman bin Madum. Dia yang dikenal sebagai wanita yang berpendirian kuat, berani, dan cerdas, sehingga dia memiliki nilai tersendiri bagi Rasulullah. Melalui kehalusan perasaan dan kelembutan fitrahnya, Khawlah sangat memahami kondisi Rasulullah yang sangat membutuhkan pendamping, yang nantinya akan menjaga dan mengawasi urusan beliau serta mengasuh Ummu Kulsum dan Fatimah setelah Zainab dan Ruqayyah menikah. Pada mulanya, Utsman bin Madum kurang sepakat dengan pemikiran Khawlah, karena khawatir hal itu akan menambah beban Rasulullah, namun dia tetap pada pendiriannya. Kemudian Khawlah menemui Rasulullah dan bertanya langsung tentang orang yang akan mengurus rumah tangga beliau. Dengan saksama, beliau mendengarkan seluruh pernyataan Khawlah karena baru pertama kali ini ada orang yang memperhatikan masalah rumah tangganya dalam kondisi beliau yang sangat sibuk dalam menyebarkan agama Allah. Beliau melihat bahwa apa yang diungkapkan Khawlah mengandung kebenaran, sehingga beliau pun bertanya, "Siapakah yang kau pilih untukku?" Dia menjawab, "Jika engkau menginginkan seorang gadis, dia adalah Aisyah binti Abu Bakar, dan jika yang engkau inginkan adalah seorang janda, dia adalah Saudah binti Zamah." Rasulullah mengingat nama Saudah binti Zamah, yang sejak keislamannya begitu banyak memikul beban perjuangan menyebarkan Islam, sehingga pilihan beliau jatuh pada Saudah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih janda yang namanya hanya dikenal oleh beberapa orang. Pernikahan beliau dengannya tidak didorong oleh keinginan untuk memenuhi nafsu duniawi, tetapi lebih karena Rasulullah yakin bahwa Saudah dapat ikut serta menjaga keluarga dan rumah tangga beliau setelah Khadijah wafat. Jika kita rajin menyimak beberapa catatan sejarah tentang kehidupan Rasulullah yang berkaitan dengan Saudah binti Zamah, kita akan menemukan beberapa keterangan tentang sosok Saudah. Saudah adalah seorang wanita yang tinggi besar, berbadan gemuk, tidak cantik, juga tidak kaya. Dia adalah janda yang ditinggal mati suaminya. Rasulullah memilihnya sebagai istri karena kadar keimanannya yang kokoh. Dia termasuk wanita pertama yang masuk Islam dan sabar menanggung kesulitan hidup. Nasab dan keislamannya, Saudah binti Zamah yang bernama lengkap Saudah binti Zamah bin Abdis Syamsin bin Abdud dari suku Quraisy Amiriyah. Nasabnya ini bertemu dengan Rasulullah pada Luay bin Ghalib. Di antara keluarganya, dia dikenal memiliki otak cemerlang dan berpandangan luas. Pertama kali dia menikah dengan anak pamannya, Syukron bin Amr, dan menjadi istri yang setia dan tulus. Ketika Rasulullah menyebarkan Islam dengan terang-terangan, suaminya, Syukron, termasuk orang yang pertama kali menerima hidayah Allah. Dia memeluk Islam bersama kelompok orang dari Bani Qais bin Abdus Syamsin. Setelah berbaiat di hadapan Nabi, dia segera menemui istrinya, Saudah, dan memberitakan tentang keislaman serta agama baru yang dianutnya.
Kecemerlangan pikiran dan hatinya menyebabkan Saudah cepat memahami ajaran Islam untuk selanjutnya mengikuti suami menjadi seorang muslimah. Hijrah ke Habasyah. Keislaman Syukron, Saudah, dan beberapa orang yang mengikuti jejak mereka berakibat cemoohan, penganiayaan, dan pengasingan dari keluarga terdekat mereka. Karena itu, Syukron menemui Rasulullah beserta beberapa keluarganya yang sudah memeluk Islam, seperti saudaranya, Saud dan Hatib keponakannya, Abdullah bin Sahil bin Amr, ditambah saudara kandung Saudah, Malik bin Sumah. Rasulullah menasihati agar mereka tetap kokoh berpegang pada akidah dan menyarankan agar mereka hijrah ke Habasyah, mengikuti saudara-saudara seiman yang telah terlebih dahulu hijrah, seperti Utsman bin Affan dan istrinya, Ruqayyah binti Muhammad. Akhirnya, kaum muslimin memutuskan untuk hijrah. Di antara kaum muslimin yang hijrah kedua ke Habasyah, terdapat Saudah yang turut merasakan pedihnya meninggalkan kampung halaman serta sulitnya menempuh perjalanan dan cuaca buruk demi menegakkan agama yang diyakininya. Di Habasyah mereka disambut dan diperlakukan baik oleh Raja Habasyah walaupun keyakinan mereka berbeda, sehingga beberapa hari lamanya mereka menjadi tamu raja. Akan tetapi, rasa rindu mereka dan keinginan untuk melihat wajah Rasulullah mendera mereka. Sambil menunggu waktu yang tepat untuk kembali ke Mekah, mereka mengisi waktu dengan mengenang kehangatan berkumpul dengan Rasulullah dan saudara-saudara seiman di Mekah. Ketika mendengar keislaman Umar bin Khattab, mereka menyambut dengan sukacita. Betapa tidak, Umar bin Khattab adalah pemuka Quraisy yang disegani. Karena itu, mereka memutuskan untuk kembali ke Mekah dengan harapan Umar dapat menjamin keselamatan mereka dan gangguan kaum Quraisy. Di antara mereka yang ikut kembali adalah Syukron bin Amr. Akan tetapi, dalam perjalanan, Syukron jatuh sakit karena kelaparan sejak kakinya menginjak tanah Habasyah. Akhirnya dia meninggal di tengah perjalanan menuju Mekah. Betapa sedih perasaan Saudah binti Zumah ketika mendengar suaminya meninggal dunia. Baru saja dia mengalami betapa sedihnya meninggalkan kampung halaman, sulitnya perjalanan ke Habasyah, cemoohan, dan penganiayaan orang-orang Quraisy. Sekarang dia harus merasakan sedihnya ditinggal suami. Dia merasa kehilangan orang yang senantiasa bersamanya dalam jihad di jalan Allah. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudah binti Zamah menanggung semua derita itu dengan kepasrahan dan ketabahan, serta menyerahkan semuanya kepada Allah dengan senantiasa mengharapkan keridaannya. Dia kembali ke Mekah sebagai satu-satunya janda, dengan perkiraan bahwa keadaan kaum muslimin di Mekah sudah membaik setelah beberapa pemuka Quraisy menyatakan memeluk Islam. Akan tetapi, ternyata kezaliman orang-orang Quraisy tetap merajalela. Dalam kondisi seperti itu, tidak ada pilihan lain baginya selain kembali ke rumah ayahnya, Zamah bin Qais yang masih memeluk agama nenek moyang. Akan tetapi, Zamah bin Qais tetap menerima dan menghormati putrinya. Tidak sedikit pun dia berusaha membujuk agar putrinya meninggalkan Islam dan kembali menganut kepercayaan nenek moyang. Ketika Khawlah binti Hakim berusaha mencarikan istri untuk Rasulullah, dia menyebut nama Saudah. Dalam diri Saudah, Rasulullah tidak melihat kecantikannya, tetapi lebih melihat bahwa Saudah adalah sosok wanita yang sabar, mujahidah yang hijrah bersama kaum muslimin, dan mampu menjadi pemimpin di rumah ayahnya yang masih musyrik. Karena itulah, Rasulullah tergerak menikahinya dan menjadikannya sebagai istri yang akan meringankan beban hidupnya. Khawlah menemui Saudah dan menyampaikan kabar gembira bahwa tidak semua wanita dianugerahi Allah menjadi istri Rasulullah serta menjadi istri manusia yang paling mulia dan hamba pilihannya. Ketika bertemu dengan Saudah, Khawlah berteriak, "Apa gerangan yang telah engkau perbuat sehingga Allah memberkahimu dengan nikmat yang sebesar ini? Rasulullah mengutusku untuk meminang engkau baginya. Sungguh, hal itu merupakan berita besar." Saudah tidak pernah memimpikannya kehormatan sebesar itu, terutama setelah orang-orang mencampakkannya karena kematian suaminya. Rasulullah yang mulia benar-benar akan menjadikannya sebagai istri. Dengan perasaan terharu dia menyetujui permintaan itu dan meminta Khawlah menemui ayahnya.
Setelah Zama bin Qais mengetahui siapa yang akan meminang putrinya, dan Saudah pun sudah setuju, lamaran itu langsung diterimanya, kemudian meminta Rasulullah Muhammad datang ke rumahnya. Rasulullah memenuhi undangan tersebut bersama Khawlah, dan perkawinan itu terlaksana dengan baik. Berada di rumah Rasulullah, Saudah mulai memasuki rumah tangga Rasulullah, dan di dalamnya dia merasakan kehormatan yang sangat besar sebagai wanita. Dia merawat Ummu Kulsum dan Fatimah seperti merawat anaknya sendiri. Ummu Kulsum dan Fatimah pun menghargai dan memperlakukan Saudah dengan baik. Saudah memiliki kelembutan dan kesabaran yang dapat menghibur hati Rasulullah, sekaligus memberi semangat. Dia tidak terlalu berharap dirinya dapat sejajar dengan Khadijah di hati Rasulullah. Dia cukup puas dengan posisinya sebagai istri Rasulullah dan Ummul Mukminin. Kelembutan dan kemanisan tutur katanya dapat menggantikan wajahnya yang tidak begitu cantik, tubuhnya yang gemuk, dan umurnya yang sudah tua. Apapun yang dia lakukan semata-mata untuk menghilangkan kesedihan Rasulullah. Sewaktu-waktu dia meriwayatkan hadis-hadis beliau untuk menunjukkan sukacitanya di hadapan Nabi. Beberapa bulan lamanya Saudah berada di tengah-tengah keluarga Rasulullah. Keakraban dan keharmonisan mulai terjalin antara dirinya dan Rasulullah. Dia tidak pernah melakukan apapun yang dapat menyakitkan Rasulullah. Akan tetapi, pada dasarnya, dia belum mampu mengisi kekosongan hati Rasulullah, walaupun dia telah memperoleh limpahan kasih dari beliau, sehingga beberapa saat kemudian turun wahyu Allah yang memerintahkan Rasulullah menikahi Aisyah binti Abu Bakar yang masih sangat belia. Rasulullah menemui Abu Bakar dan menjelaskan makna wahyu Allah kepadanya. Dengan kerelaan hati, Abu Bakar menerima putrinya menikah dengan Rasulullah, dan disuruhnya Aisyah menemui beliau. Setelah melihat Aisyah, beliau mengumumkan pinangan terhadap Aisyah. Lantas, sikap apa yang dilakukan Saudah ketika mengetahui pertunangan tersebut? Dia rela dan tidak sedikit pun memiliki perasaan cemburu. Dia merelakan madunya berada di tengah keluarga Rasulullah. Dia merasa cukup bangga menyandang gelar Ummul Mukminin, dapat menyayangi Rasulullah, dan dapat meyakini ajarannya, sehingga dia tidak terpengaruh oleh kepentingan duniawi. Hijrahnya ke Madinah. Pertama kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah tanpa keluarga. Setelah menetap di sebuah rumah, beliau mengutus seseorang membawa keluarganya, termasuk Saudah binti Zama. Bersama Ummu Kulsum dan Fatimah, Saudah menuju Madinah, dan itu merupakan hijrahnya yang kedua setelah ke Habasyah. Bedanya, sekarang ini dia hijrah menuju negeri Muslim yang masyarakatnya sudah berbaiat setia kepada Rasulullah. Setelah Masjid Nabawi di Yasrib selesai dibangun, dibangunlah rumah Rasulullah di samping masjid tersebut. Di rumah itulah Saudah dan putri-putri Nabi tinggal, hingga Ummu Kulsum dan Fatimah menyayangi Saudah seperti kepada ibu kandung sendiri. Setelah masyarakat Islam di Yasrib terbentuk dan sarana ibadah selesai dibangun, Abu Bakar mengingatkan Rasulullah agar segera menikahi putrinya. Bukankah engkau hendak membangun keluargamu, ya Rasul? Ketika itu kehidupan Rasulullah tersibukkan oleh dakwah dan jihad di jalan Allah, sehingga kepentingan pribadinya tidak sempat terpikirkan. Ketika Abu Bakar mengingatkannya, barulah beliau sadar dan segera menikahi Aisyah. Kemudian beliau membangun kamar untuk Aisyah yang bersebelahan dengan kamar Saudah. Sikap hidupnya. Sejarah banyak mencatat sikap Saudah terhadap Aisyah binti Abu Bakar. Wajahnya senantiasa ceria dan tutur katanya selalu lembut, bahkan dia sering membantu menyelesaikan urusan-urusan Aisyah, sehingga Aisyah sangat mencintai Saudah. Begitulah kecintaannya kepada Rasulullah sangat melekat erat di dasar hati. Segala sesuatunya dia niatkan untuk memperoleh kerelaan Rasulullah melalui pengabdian yang tulus terhadap keluarga beliau, tanpa keluh kesah. Baginya, kenikmatan yang paling besar di dunia ini adalah melihat Rasulullah senang dan tertawa. Aisyah berkata, tidak ada wanita yang lebih aku cintai untuk berkumpul bersamanya selain Saudah binti Zama, karena dia memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki wanita lain. Itu merupakan pengakuan Aisyah, wanita yang pikirannya cerdas dan senantiasa jernih, yang selalu ingin bersama Saudah dalam jihad,
keyakinan, kesabaran, dan keteguhannya. Saudah merelakan malam-malam gilirannya untuk Aisyah semata-mata untuk memperoleh keridaan Rasulullah. Aisyah mengisahkan, ketika usia Saudah semakin uzur dan Rasulullah ingin menceraikannya, Saudah berkata, "Aku mohon jangan ceraikan diriku. Aku ingin selalu berkumpul dengan istri-istrimu. Aku rela menyerahkan malam-malamku untuk Aisyah. Aku sudah tidak menginginkan lagi apapun yang biasa diinginkan kaum wanita." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengurungkan niatnya. Sebenarnya Rasulullah ingin menceraikan Saudah dengan baik-baik agar Saudah tidak bermasalah dengan istri-istri beliau yang lainnya. Akan tetapi, Saudah menginginkan Rasulullah tetap mengikatnya hingga akhir hayatnya agar dia dapat berkumpul dengan istri-istri Rasulullah. Alasan itulah yang menyebabkan Rasulullah tetap mempertahankan pernikahannya dengan Saudah. Saudah mendampingi Rasulullah dalam perang Khaybar. Biasanya, sebelum berangkat berperang, Rasulullah mengundi dahulu istri yang akan menyertai beliau. Dalam perang Khaybar, undian jatuh pada diri Saudah, dan kali ini Rasulullah disertai pendamping yang sabar. Dalam perang ini banyak sekali kesulitan yang dialami Saudah, karena banyak juga kaum muslimin yang syahid sebelum Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Dalam kemenangannya, kaum muslimin memperoleh banyak rampasan perang yang belum pernah mereka alami pada peperangan lainnya. Saudah pun mendapatkan bagian rampasan perang ini. Pada peperangan ini pula Rasulullah menikahi Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Mendengar hal itu pun Saudah tetap rela dan menerima kehadiran Safiyah karena hatinya bersih dari sifat iri dan cemburu. Saudah menunaikan haji wada bersama istri-istri Rasul lainnya. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, Saudah tidak pernah lagi menunaikan ibadah haji karena khawatir melanggar ketentuan beliau. Beberapa saat setelah haji wada, Shallallahu Alaihi Wasallam sakit keras. Beliau meminta persetujuan istri-istri beliau yang lain untuk tinggal di rumah Aisyah. Ketika Nabi sakit, Saudah tidak pernah putus-putusnya menjenguk beliau dan membantu Aisyah sampai beliau wafat. Setelah beliau wafat, dia memutuskan untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Harta bagiannya dan Baitul Mal sebagian besar dia salurkan di jalan Allah dengan semata-mata mengharapkan keridaannya. Dia tidak pernah meninggalkan kamarnya kecuali untuk kebutuhan yang mendesak. Pada saat-saat seperti itu Abu Bakar selalu menjenguknya karena dia tahu bahwa Saudah sangat mencintai putrinya. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, Saudah tetap menyendiri untuk beribadah hingga ajal menjemputnya. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa dia meninggal pada tahun ke-19 Hijrah, sementara itu ada juga riwayat yang mengatakan bahwa dia meninggal pada tahun ke-54 Hijrah. Yang lebih mendekati kebenaran adalah pendapat pertama, karena pada masa Rasulullah pun Saudah sudah termasuk tua. Sifat dan keutamaannya. Hal istimewa yang dimiliki Saudah adalah kekuatannya dan keteguhannya dalam menanggung derita, seperti pengusiran, penganiayaan, dan bentuk kezaliman lainnya, baik yang datangnya dari kaum Quraisy maupun dan keluarganya sendiri. Hal seperti itu tidak mudah dia lakukan, karena perjalanan yang harus ditempuhnya itu sangat sulit serta perasaan yang berat ketika harus meninggalkan keluarga dan kampung halaman. Sifat mulia yang juga menonjol darinya adalah kesabaran dan keridaannya menerima takdir Allah ketika suaminya meninggal, harus kembali ke rumah orang tua yang masih musyrik, hingga Rasulullah memilihnya menjadi istri. Selama berada di tengah-tengah Rasulullah, keimanan dan ketakwaannya bertambah. Dia pun bertambah rajin beribadah. Jelasnya, kadar keimanannya berada di atas manusia rata-rata. Di dalam hatinya tidak pernah ada perasaan cemburu terhadap istri-istri Rasulullah lainnya. Saudah pun dikenal dengan kemurahan hatinya dan suka bersedekah. Pada sebagian riwayat dikatakan bahwa Saudah paling gemar bersedekah di jalan Allah, baik ketika Rasulullah masih hidup maupun pada masa berikutnya, yaitu pada masa kekhalifahan Abu Bakar dan Umar. Pembawaan yang ceria dan menyenangkan dia curahkan untuk menghibur Rasulullah. Karakter seperti itu merupakan teladan yang baik bagi setiap istri hingga saat ini.
Semoga rahmat Allah senantiasa menyertai Sayyidah Saudah binti Zamah dan semoga Allah memberinya tempat yang layak di sisinya. Amin. Wafat. Saudah meninggal di akhir kekhalifahan Umar di Madinah pada tahun 54 Hijriah. Sebelum dia meninggal dia mewariskan rumahnya kepada Aisyah. Semoga Allah meridainya dan membalasnya dengan kebaikan yang melimpah. Kisah selanjutnya. Abu Nawas dan Baginda Raja berburu. Di suatu pagi cerah di istana Harun al-Rashid, Baginda Raja memutuskan untuk pergi berburu. Abu Nawas, yang selalu siap dengan leluconnya, meminta izin untuk ikut. Meskipun awalnya ragu, Baginda akhirnya setuju, menganggap kehadiran Abu Nawas akan membuat perjalanan lebih menyenangkan. Mereka berdua pun memulai perjalanan mereka ke hutan. Namun, tidak lama setelah memasuki hutan, Abu Nawas berhenti dan berpura-pura terkejut. "Baginda, lihatlah," serunya, menunjuk ke arah segerombolan rusa yang berlari-lari di kejauhan. Raja Harun al-Rashid segera mengangkat panahnya, siap untuk menembak. Namun, ketika dia mengintip melalui bidikannya, dia melihat sesuatu yang menggelikan. Rusa-rusa itu sebenarnya adalah kambing-kambing liar yang sedang bermain-main di antara pohon. Dengan wajah yang dipenuhi kesalahan, Baginda memalingkan pandangannya ke Abu Nawas. "Apa maksudmu ini, Abu Nawas?" "Kambing." Abu Nawas hanya tersenyum lebar. "Maafkan hamba, Baginda. Tapi jika Baginda bisa menembak kambing liar sejauh ini, mungkin saatnya bagi Baginda untuk berhenti minum." Raja Harun al-Rashid hanya bisa tertawa terbahak-bahak, menyadari bahwa kehadiran Abu Nawas memang membuat perburuan kali ini lebih berkesan. Mereka berdua melanjutkan perjalanan mereka dengan cerita Abu Nawas yang terus menghibur. Setelah momen lucu itu, Baginda dan Abu Nawas melanjutkan perjalanan mereka ke dalam hutan. Mereka berjalan-jalan dengan penuh semangat, berharap menemukan mangsa yang sesungguhnya kali ini. Tiba-tiba, mereka mendengar suara gemuruh dari balik semak-semak. Dengan hati-hati, mereka mendekati suara tersebut dan menemukan seekor beruang besar sedang makan madu dari sarang lebah. Baginda, yang merasa percaya diri setelah lelucon sebelumnya, segera mengangkat busurnya dan bersiap untuk menembak. Namun, Abu Nawas dengan cepat menahannya. "Tunggu, Baginda," ujarnya, "jika Baginda benar-benar ingin mengesankan, lihatlah caranya." Abu Nawas kemudian mengambil sepotong roti dari saku bajunya dan melemparkannya ke arah beruang. Beruang itu segera berhenti makan madu dan berjalan mendekati roti dengan penuh minat. "Sekarang, Baginda," seru Abu Nawas. Dengan hati-hati, Baginda mengarahkan panahnya ke arah beruang yang sedang teralihkan. Setelah memastikan bidikan yang tepat, Baginda melepaskan panahnya dan berhasil mengenai sasaran dengan sempurna. Mereka berdua tertawa gembira saat melihat beruang itu berlari menjauh sambil membawa roti yang masih menempel di moncongnya. "Kau memang pintar, Abu Nawas," kata Baginda sambil mengusap perutnya yang keroncongan. "Yang penting, Baginda," jawab Abu Nawas sambil tersenyum penuh kemenangan, "adalah bahwa kita tidak hanya berhasil berburu, tetapi juga membuat kenangan yang tak terlupakan bersama-sama." Setelah insiden dengan beruang itu, Baginda dan Abu Nawas melanjutkan perburuan mereka dengan semangat yang baru. Mereka menjelajahi hutan, berbagi cerita, dan tertawa bersama-sama seperti dua sahabat yang sudah lama tidak bertemu. Tiba-tiba, mereka mendengar suara kicauan burung yang terdengar begitu merdu. Abu Nawas dengan cepat mengarahkan pandangannya ke atas dan melihat seekor burung merak sedang bertengger di atas dahan pohon yang tinggi. "Baginda, lihatlah, burung merak yang indah itu," seru Abu Nawas, terpesona oleh keindahan burung tersebut. Baginda yang juga terpesona dengan kecantikan burung merak itu, berkata, "Benar sekali, Abu Nawas. Kita harus mendapatkannya sebagai hadiah untuk istana." Mereka pun merencanakan strategi untuk mendekati burung merak tanpa membuatnya terbang. Dengan hati-hati, mereka mendekati pohon tempat burung itu bertengger, mencoba tidak membuat suara apapun yang bisa mengganggu. Namun,
ketika mereka hampir mencapai tempat burung itu, Abu Nawas tiba-tiba menarik kausnya dan mulai menari-nari di depan pohon. "Abu Nawas, apa yang kau lakukan?" tanya Baginda, terkejut dengan tindakan sahabatnya itu. "Tunggu, Baginda, lihatlah," jawab Abu Nawas sambil terus menari. Ternyata, gerakan aneh Abu Nawas menarik perhatian burung merak, yang terpesona dengan gerakan yang aneh dan indah itu. Dengan cepat, Baginda menggunakan kesempatan ini dan dengan pandai memanah, ia berhasil menembak burung merak itu. Mereka berdua tertawa bahagia, senang dengan keberhasilan mereka. Baginda merasa terkesan dengan kecerdikan Abu Nawas dalam menghadapi situasi yang sulit. Mereka pun kembali ke istana dengan hati yang penuh dengan kegembiraan dan kenangan yang tak terlupakan. Kisah ini mengandung beberapa makna yang bisa diambil. 1. Kerjasama dan persahabatan. Meskipun Baginda adalah seorang raja, dia menghargai persahabatan dengan Abu Nawas dan melibatkannya dalam kegiatan seperti berburu. Mereka menunjukkan bahwa kerjasama dan kebersamaan bisa menghasilkan hasil yang luar biasa. 2. Kreativitas dalam mengatasi tantangan. Abu Nawas menunjukkan kreativitasnya dalam menghadapi situasi yang sulit. Daripada bergantung pada kekuatan fisik atau keterampilan berburu, dia menggunakan kecerdasan dan imajinasinya untuk membantu mereka berhasil dalam perburuan. 3. Apresiasi akan kecantikan alam. Meskipun tujuan awal mereka adalah berburu, mereka juga menghargai kecantikan alam seperti burung merak. Ini menggarisbawahi pentingnya untuk tidak hanya fokus pada tujuan praktis, tetapi juga untuk menghargai keindahan yang ada di sekitar kita. 4. Humor dalam kehidupan. Lelucon Abu Nawas menambahkan elemen humor ke dalam kisah, mengajarkan bahwa kadang-kadang penting untuk bisa tertawa pada diri sendiri dan mengambil kehidupan dengan sedikit ringan. Cukup sekian dulu ya Sobat YouTube, dongeng kisah Abu Nawas yang dapat admin ceritakan. Semoga terhibur dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.